Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Yuliani dengan NIM J1D019004, Arum Yulinar dengan NIM J1D019009, Muhammad Faik Ramadan dengan NIM J1D019012, Mita Dwi Saputri dengan NIM J1D019016, Trisma Wijiasi dengan NIM J1D019022, Irma Rahayu dengan NIM J1D019028, Hanifah Setiawardani dengan NIM J1D019034, Rahul Triana Pamenang dengan NIM J1D019038, Vian Prahesti dengan NIM J1D019041, dan yang terakhir Dian Alfiani dengan NIM J1D019046. Kami akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Dan saya sendiri akan menyampaikan latar belakang dari faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain hingga sampai pada kesimpulannya. Keterampilan menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan dalam memahami makna komunikasi pembicara melalui ujaran lisan. Keterampilan menyimak tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, selain kita perlu mengerti dan memahami apa itu keterampilan menyimak, kita juga harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 8 faktor yang mempengaruhi menyimak menurut Tarigan yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu Arum Yulinar. Menentukan keefektifan serta kualitas keaktifan dalam menyimak. Jika seseorang yang menyimak mengalami gangguan terhadap pendengaran, maka kemungkinan orang tersebut akan mengalami kesusahan dalam menyimpulkan atau memahami apa yang ia simak. Seorang guru juga hendaklah dapat menciptakan kondisi suatu ruang kelas yang jauh dari kebisingan, sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami apa yang ia simak dari gurunya. Kondisi fisik yang menentukan dalam menyimak ada 3, yaitu kondisi fisik yang jauh di bawah gizi normal, 2, sangat lelah, 3, mengidap suatu penyakit fisik yang menyebabkan perhatiannya menurun. Lingkungan fisik juga menentukan dalam menyimak, yaitu 1. Kondisi ruangan yang terlalu panas atau terlalu lembab, 2. Suara atau bunyi bising dari dalam ruangan atau dari jalan, yang ketiga, para hadirin yang sering berjalan kian kemari seenaknya sehingga mengganggu orang yang sedang menyimak, 4. Siswa yang membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat menimbulkan kebisingan. Faktor fisik pembicara juga sangat menentukan, yaitu 1. Pembicara membuat gerak-gerak yang gerak-gerakan canggung dalam ruangan, 2. Suara pembicara yang terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga penyimak akan mengalami kesulitan dalam mendengar, yang ketiga, materi yang dibawakan oleh pembicara tidak menarik. Walaupun faktor-faktor fisik tersebut bersifat sepele, namun pembicara atau pengajar haruslah bijaksana dan banyak pengalaman agar selalu memperhatikan hal-hal tersebut agar proses kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Yang kedua adalah faktor psikologis. Selain faktor fisik, faktor psikologis juga sangat berpengaruh dalam kegiatan menyimak, yaitu pertama adalah prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara dengan berbagai macam alasan. Yang kedua adalah keegosentrisan atau mementingkan diri sendiri, yaitu sikap penyimak yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga pembicara dan apa yang disampaikannya tidak ditanggapi dengan serius. Yang ketiga adalah kepicikan atau pandangan yang tidak luas, yaitu keterbatasan pandangan atau wawasan penyimak terhadap bahan simakan sehingga mengakibatkan salah makna atau kesalahpahaman terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat adalah bosan dan jenuh, yaitu kondisi di mana penyimak telah bosan atau jenuh terhadap bahan simakan, entah karena terlalu lama atau terlalu monoton, sehingga penyimak merasa bosan dan enggan untuk melanjutkan proses simakannya. Yang kelima adalah sikap yang tidak sopan, yaitu sikap dan kesopanan sangat berpengaruh dalam proses menyimak. Contohnya, jika kita menyimak dengan sikap yang sopan, maka kita akan lebih nyaman dalam proses menyimak. Begitu pula jika pembicara menyampaikan pembicaraannya dengan sikap yang sopan, maka kita sebagai penyimak akan lebih mudah dalam mengambil atau memahami materi yang disampaikan oleh pembicara dalam proses menyimak. Dari faktor-faktor psikologis yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa ada dua faktor psikologis yang mempengaruhi dalam menyimak, yaitu adalah faktor psikologis positif dan psikologis negatif. Psikologis positif maksudnya adalah latar belakang hidup yang menyenangkan, yaitu proses menyimak akan berjalan dengan baik jika suasana hati dan pikiran penyimak dalam keadaan tenang dan menyenangkan. Juga penentuan minat dan pilihan, yaitu proses menyimak akan berjalan dengan baik jika bahan yang disimak oleh penyimak sesuai dengan minat dan pilihannya. Jika bahan simakan sesuai dengan pilihan, maka penyimak akan dengan penuh kesungguhan dalam menyimak. Yang kedua adalah faktor psikologis negatif, maksudnya adalah psikologis yang memberi pengaruh buruk terhadap kegiatan menyimak seperti yang sudah saya jelaskan. Dalam hal ini, guru harus menyampaikan fungsi bimbingannya dan mencoba memperbaiki kondisi-kondisi tersebut. Faktor-faktor psikologis mungkin pula sangat menguntungkan bagi penyimak, misalnya pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyenangkan, kepandaian yang beraneka ragam, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak berikutnya yaitu faktor pengalaman. Latar belakang pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam menyimak. Kurangnya minat dalam menyimak merupakan akibat dari kurangnya pengalaman dalam bidang yang akan disimak tersebut. Sikap-sikap yang menantang dan bermusuhan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya, siswa tidak mendengar ide-ide yang berada di luar jangkauan pengertian serta pemahaman mereka. Begitu banyak istilah teknis dan abstrak yang diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum, sehingga anak tetap dipadati dalam pengertian kata-kata yang samar dan kurang lengkap mereka dengar dalam pelajaran-pelajaran yang mereka dengar. Maka tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar dari pengajaran terbang begitu saja, tidak melekat dalam otak. Sikap-sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, pengalaman dari seorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak. Seperti yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat menyimak. Yaitu, jika kita mempunyai minat terhadap sesuatu dan saat menyimak membahas tentang minat yang kita gemari, maka kita akan merasa senang untuk menyimaknya. Misalnya, hobi atau minat terhadap sesuatu. Yang kedua, sikap-sikap yang antagonistik, yaitu sikap-sikap yang menantang serta bermusuhan timbul dari pengalaman yang kurang menyenangkan. Kosakata simak juga turut mempengaruhi kualitas menyimak. Ini merupakan faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat, makna yang
dipancarkan oleh kata-kata asing cenderung untuk mengurangi serta menyingkirkan perhatian para siswa karena ide-ide yang berada di luar jangkauan pengertian serta pemahaman mereka. Yang keempat adalah faktor sikap. Pada dasarnya, manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai dua hal, yaitu sikap penerima dan sikap penolak. Sikap penerima terjadi pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya. Sebaliknya, sikap menolak akan terjadi jika ada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Kedua hal tersebut memberi dampak pada menyimak. Ada yang berupa dampak positif dan ada yang berupa dampak negatif. Sebagai pendidik, kita harus memilih dan menanamkan dampak positif kepada siswa didik dari segala bahan yang disajikan, khususnya bahan menyimak. Simakan, menyajikan bahan pelajaran yang baik dengan materi simakan yang menarik ditambah dengan penampilan yang mengasyikkan dan mengagumkan, ini akan membentuk sikap positif bagi siswa. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu 1. Pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Kedua, pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Yang ketiga, pembicara harus memahami sikap penyimak karena merupakan modal yang paling penting bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian penyimak. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu penampilan pembicara yang mengasyikkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap yang positif. Faktor yang mempengaruhi menyimak berikutnya itu adalah motivasi. Sebelum ke faktor motivasi, kita harus mengetahui apa itu motivasi. Menurut Tarigan, motivasi adalah merupakan salah satu penentu tingkat keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat dalam melakukan sesuatu, maka diharapkan seseorang tersebut dapat mencapai tujuannya dengan baik. Nah, begitu pula dengan kegiatan menyimak. Dalam menyampaikan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, seorang guru harus mampu membimbing siswanya agar memiliki motivasi yang kuat di dalam dirinya, sehingga siswa dapat menjadi penyimak yang baik. Nah, motivasi itu merupakan faktor yang kuat dalam kegiatan menyimak. Faktor motivasi itu ada dua. Yang pertama itu dari internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri seseorang atau personalitas seseorang. Di antaranya yang satu, memiliki semangat yang kuat, konsentrasi yang tinggi dan sungguh-sungguh dalam kegiatan menyimak sehingga dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, melibatkan sistem penilaian diri sendiri terhadap isi pembicaraan sehingga memperoleh sesuatu yang berharga. Hal ini juga dapat memacu semangat untuk menyimak. Yang ketiga itu penyimak melakukan pertanyaan kepada diri sendiri, apa yang ia peroleh dari hasil pembicaraan, sehingga penyimak dapat mengambil poin-poin penting dari isi pembicaraan. Dan yang keempat itu penyimak harus percaya bahwa dirinya itu kooperatif, tenggang hati dan analitis terhadap isi pembicaraan sehingga penyimak dapat menjadi penyimak yang baik. Nah, yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar, seperti upaya yang dapat dilakukan guru agar siswa termotivasi. Yang pertama itu guru harus mampu menentukan teknik pembelajaran yang bervariasi dan bervariasi. Yang kedua itu adalah guru harus menggunakan bahan pembelajaran yang relevan. Yang ketiga itu guru harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga muridnya tidak bosan. Dan yang terakhir itu guru harus mampu mengelola kelas, suasana kelas dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga seorang siswa mampu menyimak apa materi yang disampaikan oleh guru. Itu beberapa faktor motivasi dalam kegiatan menyimak. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, faktor yang mempengaruhi menyimak berikutnya adalah faktor jenis kelamin, di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki gaya
menyimak yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada faktor tentang objektif dan subjektif. Pria lebih objektif karena pria dapat mampu memisahkan antara mana fakta dan mana mengenai perasaan, sedangkan wanita lebih cenderung ke subjektif. Dia lebih menggunakan perasaannya dalam menyimak. Contohnya, dalam ketika dia sedang menyimak sesuatu informasi yang bersifat penting, ketika teman sebangkunya atau orang yang ada di sekitarnya mengajak pembicaraan yang sedang trending misalnya, dia itu akan terpengaruh oleh temannya. Nah, yang kedua ada netral dan memihak. Pria lebih cenderung ke netral, sedangkan wanita itu memihak. Berikutnya ada keras hati dan simpatik. Terus kemudian aktif, pasif, analisis, dan difusif. Pria akan menganalisis terlebih dahulu tentang menyimak hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ingin ia cari dalam informasi tersebut. Sedangkan wanita lebih ke difusif. Nah, selanjutnya ada berdikari. Sedangkan wanita bersifat reseptif. Kemudian ada menguasai emosi dan emosional. Yang perlu kita tahu bahwa pria itu dapat mengendalikan emosi mereka, sedangkan wanita itu terpengaruh oleh hormon sehingga bersifat emosional. Nah, yang terakhir ada intrusif dan mengalah. Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak berdasarkan faktor jenis kelamin. Kemudian yang ketujuh adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan terbagi atas dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dalam lingkungan fisik, ruang kelas merupakan faktor penting dalam memotivasi kegiatan menyimak, seperti menaruh perhatian pada masalah-masalah dan sarana-sarana akustik, agar siswa dapat mendengar dan menyimak dengan baik tanpa ketegangan dan gangguan. Para guru harus dapat mengatur dan menata letak meja dan kursi sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap siswa mendapat kesempatan yang sama dalam hal menyimak. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam menyimak. Anak-anak cepat sekali merasakan suatu suasana di mana mereka didorong untuk mengekspresikan ide-ide mereka, juga cepat mengetahui bahwa sumbangan-sumbangan mereka akan dihargai. Anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk didengarkan akan lebih sigap lagi mendengarkan apabila seseorang mempunyai kesempatan untuk berbicara. Jadi, di suasana di mana guru merencanakan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan anak-anak dapat memanfaatkan situasi ruang kelas untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi mereka. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebiasaan buruk yang dilakukan pada saat menyimak. 1. Menyimak lompat 3. Orang berbicara menggunakan kata-kata dan kecepatan kira-kira 125 buah kata per menit, dan kebanyakan orang dapat berpikir dengan mudah dan kecepatan 4 kali dari kecepatan berbicara tadi. Dan ternyata hal ini akan amat susah karena akan memperlambat kecepatan berpikir kita, sebab kita mempunyai kira-kira 400 kata per menit untuk berpikir untuk menghadapi orang-orang yang berbicara kepada kita. Kemudian yang kedua, saya dapat fakta. Ketika menjadi penyimak yang baik, tentu kita akan menyimak ide-ide utama, gagasan-gagasan penting, fakta-fakta yang disodorkan. Kemudian pertimbangkanlah satu terhadap lainnya dan menyusun hubungannya satu sama lain. Garaplah ide-ide bukan hanya terbatas pada serangkaian fakta yang kebetulan dapat diingat saja. Kemudian yang ketiga, menyimak super sensitif.
Ketika kita mengembangkan pendapat atau prasangka yang mendalam, seorang yang berbicara kepada kita mungkin tanpa disadari secara lisan akan menghina kita dengan kata-kata yang menusuk hati. Dan secara spontan, kita akan menghentikan simakan kita terhadapnya. Kita mencoba menginterupsinya, merencanakan suatu pertanyaan pelik yang memalukannya ataupun bantahan yang benar-benar menusuk hatinya. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, awasilah diri kita sendiri dan selalu simak baik-baik ujaran, ceramah, kuliah, dan pidato orang tersebut. Setelah dia selesai berbicara, barulah rencanakan pertanyaan-pertanyaan serta bantahan yang akan dilontarkan kepadanya. Kemudian yang keempat, menghindari penjelasan yang sulit. Biasanya kita menghindari penjelasan yang sulit dari suatu pembicaraan, sehingga kegiatan menyimak menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, simaklah baik-baik diskusi mengenai subjek yang menuntut upaya untuk memahami dan mengerti makna seperti komentar-komentar di suatu diskusi panel. Karena masalah bukan untuk dihindari, tetapi untuk dipecahkan atau diselesaikan. Kemudian yang kelima, menyerah pada gangguan. Banyak gangguan yang datang baik dari sesuatu yang kita dengar maupun sesuatu yang kita lihat. Oleh karena itu, dibutuhkan konsentrasi pemusatan pikiran dan usahakanlah agar perhatian kita tetap pada hal-hal, ide-ide, dan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pembicara. Kemudian yang keenam, menyimak dengan kertas dan pensil di tangan. Terkadang kita mencoba kerangka yang telah diutarakan oleh pembicara dan membuat rangkuman yang berupa tanda-tanda, simbol-simbol, dan angka-angka, sehingga kita lupa bahwa dengan begitu sebenarnya kita hanya setengah menyimak. Tentu saja tidak akan memberi hasil yang maksimal atau memuaskan. Faktor yang mempengaruhi menyimak selanjutnya yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Jika banyak menyimak, maka akan menyerap banyak pengetahuan pula. Contohnya, yang pertama yaitu peranan sebagai seorang guru dan pendidik. Sebagai seorang guru dan pendidik, dipandang perlu untuk menyimak berbagai hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan pengajaran, baik melalui ceramah, siaran-siaran dalam televisi, dan lainnya. Dengan begitu, akan menambah wawasan serta pengetahuannya untuk disalurkan kepada peserta didiknya. Yang kedua, sebagai seseorang yang berpendidikan atau mahasiswa. Mahasiswa perlu untuk menyimak dengan lebih seksama dan penuh perhatian dibandingkan dengan yang lain. Dengan begitu, ia akan menjadi lebih paham dengan apa yang sedang ia pelajari dan juga tentu akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuannya. Dan yang terakhir, sebagai seorang spesialis atau pakar dari berbagai profesi seperti hakim, antropolog, psikolog, sosiolog, dan lainnya. Mereka tentu akan menyimak berbagai hal yang berkaitan dengan profesi dan keahlian mereka untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuannya. Dari beberapa penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak tidak hanya memahami pengertiannya saja, namun kita juga harus memahami dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu yang pertama, kebiasaan buruk dalam menyimak. Yang kedua, penyebab seseorang tidak menyimak. Yang ketiga, perilaku penyimak yang buruk. Dan yang keempat, kesalahpahaman dalam menyimak. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka kita bisa menjadi seorang penyimak yang kritis. Seorang penyimak yang tidak hanya mendengarkan saja, namun kita akan bisa menjadi seorang penyimak
yang dapat meniru dan mempraktekkan materi yang telah kita simak. Pembelajaran menyimak akan berhasil apabila seorang guru mempunyai kompetensi pengetahuan dan pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dilaksanakan, tentu tidak semua siswa dapat berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pembelajaran menyimak dapat berhasil apabila seorang guru dapat mengarahkan siswanya dengan menemukan sendiri apa yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh guru. Lalu pada akhirnya hasil temuan siswa tersebut akan dijadikan konsep pembelajaran yang dibimbing oleh guru tersebut.